Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, baru-baru saja kita dikejutkan dengan pernyataan seorang pelawak, seorang komedian, yakni Pandji Pragiwaksono. Pandji ini seorang pelawak, seorang komedian. Dia mencoba membuat sebuah lelucon, tetapi dalam mengangkat tema yang keliru. Kenapa? Karena dia kemudian mengangkat tema komedinya, ya namanya komedian, ya silahkan melawak, tetapi harus beretika. Ada etika tersendiri yang kemudian harus dijaga, ada norma tersendiri yang harus dijaga. Kenapa? Karena kok Pandji ini, siapa sih si Pandji ini yang kemudian tiba-tiba menyinggung NU dan Muhammadiyah. Singgungan Pandji ini dianggap oleh kami para orang NU bahwa ini adalah fitnah atau bisa dibilang menghina NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Pandji menyinggung dengan mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah itu elitis atau sangat jauh dari rakyat. Kemudian saya mencoba menggarisbawahi bahwa tingkat keilmuan atau tingkat bacaan dari Pandji ini sangat rendah atau masih butuh membaca sejarah. Pandji ini masih butuh untuk mengkaji sebuah sejarah bangsa ini. Kenapa? Karena ormas terbesar yang ada di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, itu kemudian dibawa ke dalam ranah komedi sehingga menjadi sebuah pelecehan terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Tidak hanya terbesar di Indonesia, bahkan NU dan Muhammadiyah ini lahir jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang mesti Pandji baca. Kenapa? Karena Pandji lupa bahwa kontribusi NU, bukan lupa tetapi memang mungkin tidak tahu bahwa NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Dan aneh sih, karena Pandji ini mengangkat tema yang sangat tidak berdasar. Selain karena menghina ormas Islam terbesar di Indonesia, ormas tertua dan ormas yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia, Pandji juga tidak punya data apapun, tidak tahu apapun, kemudian tiba-tiba mengangkat NU dan Muhammadiyah sebagai bahan lelucon. Tetapi leluconnya kali ini tidak lucu. Ya namanya pelawak mungkin harus memperdalam keilmuan untuk bacaan, khususnya sejarah bangsa ini. Hari ini saya sebagai warga NU ingin menantang Pandji untuk menyampaikan data tentang apa yang dia sampaikan, bahwa NU dan Muhammadiyah itu tidak dekat dengan rakyat. NU jauh dari rakyat. Saya ingin menantang Pandji ini untuk menyampaikan mana data-data tentang NU yang jauh dari rakyat. Perlu Pandji ketahui bahwa NU itu memiliki banyak banong dan lembaga. Ada yang disebut lembaga pendidikan, LP Ma'arif, di mana NU bergerak di lembaga ini, itu bergerak di bidang pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, maka siapa lagi yang LP Ma'arif NU bina di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di negara ini, kalau bukan rakyat? Begitupun dengan Muhammadiyah yang juga punya banyak sekolah-sekolah dan pesantren. NU Muhammadiyah memiliki banyak pesantren. Siapa yang menjadi santri ini kalau bukan seorang rakyat? Salah satu kekeliruan Pandji, karena baru satu lembaga NU saja, LP Ma'arif, sebagai bagian dari lembaga ini, itu mengelola banyak lembaga pendidikan.
NU mengelola banyak pesantren, NU punya banyak pesantren, Muhammadiyah punya banyak sekolah dan pesantren. Siapa lagi yang menjadi santri, menjadi siswa di lembaga-lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah jika bukan rakyat? Terlebih lagi ada rumah sakit Muhammadiyah yang berobat ke sana, kalau bukan rakyat siapa? Ini mesti Panji paham. Nah, di NU selain lembaga pendidikan, ada lembaga-lembaga lain yang banum-banum lain seperti Ansor, seperti Banser dan sebagainya. Di negeri ini yang menjadi Banser, kalau bukan rakyat siapa? Ini mesti Panji paham. Makanya saya menantang Panji untuk menyampaikan data yang berhubungan tentang NU yang tidak dekat dengan rakyat, Muhammadiyah yang tidak dekat dengan rakyat. Yang Panji maksud ini bagaimana? Ini Panji perlu banyak belajar ini soal sejarah, ya. Selain itu di NU juga ada banum seperti Pagar Nusa. Pagar Nusa ini bergerak di sekolah-sekolah, di tengah-tengah masyarakat mengenai pencak silat sebagai tradisi budaya rakyat Indonesia. Yang menjadi anggota Pagar Nusa kalau bukan rakyat di Indonesia ini siapa? Jadi jangan mengatakan NU tidak dekat dengan rakyat, Muhammadiyah tidak dekat dengan rakyat. Kalau di Muhammadiyah ada namanya pencak silat tapak suci. Yang menjadi anggota tapak suci kalau bukan rakyat siapa? Ini yang mesti Panji pahami. Panji mesti belajar banyak soal kedua ormas terbesar di Indonesia. Sekarang NU dan Muhammadiyah tidak hanya bergerak mulai sejak hari ini, tapi dia sudah bergerak jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah. Jadi kalau Panji ini ngomong ngelawak jangan seenaknya, jangan semau gue. Kenapa? Karena NU ini, para pendiri-pendiri NU ini adalah pejuang-pejuang dan para pendiri bangsa ini, pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Jadi silahkan melawak, tetapi jangan mengambil objek yang menyinggung ormas yang notabene-nya ormas tersebut Anda bahasakan, Anda sampaikan dengan framing fitnah. Bisa lakukanlah lawakan yang kemudian bisa mendidik dan membuat inspirasi bagi kita semua. Karena terus terang saya sebagai warga NU senang dengan acara-acara komedian, tetapi jika sudah sifatnya prinsip seperti ini, Panji ini mesti diberikan sebuah pencerahan bahwa banyak-banyaklah belajar sejarah. Dari beberapa lembaga tadi ada Ansor Banser, ada LP Ma'arif, ada Pagar Nusa, kemudian ada seperti Muslimat. Ada Muslimat ini yang menjadi anggotanya ya ibu-ibu NU, masyarakat yang bergerak di bidang perempuan. Ada juga Fatayat, lembaga di kemahasiswaan, ada PMII yang notabene-nya adalah NU. Yang saya bingung dengan logika Panji yang mengatakan NU dan Muhammadiyah tidak dekat dengan rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga NU dan Muhammadiyah itu semua bersinggungan langsung dengan masyarakat. Semua berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses membangun bangsa dan negara ini. Panji, baiknya saudara Panji ini googling aja di internet ini. Ini sangat mudah kok mencari informasi-informasi kalaupun Panji malas belajar. Kenapa? Karena coba kau buka saja, saudara Panji buka di googling pakai keyword misalnya bencana Palu bencana Banser atau NU, pasti Anda melihat banyak data-data soal Banser, soal gerakan-gerakan NU dan Muhammadiyah yang kemudian banyak membantu korban-korban bencana alam yang terjadi di Palu ataupun di daerah lain di Indonesia. Atau hari ini yang terjadi di Sulawesi Barat, coba ketik keyword di internet, googling mencari Sulawesi Barat, Ansor Banser, pasti saudara Panji akan melihat banyak data soal gerakan-gerakan NU atau Banser itu sendiri yang terjun langsung membantu para
korban bencana alam di Sulawesi Barat yang hari ini terjadi. Dan ini seorang tokoh entertainment, seorang komedian terkenal, tentu saja harus selalu mengupdate informasi dan pengetahuan. Ngomongnya harus hati-hati, jangan seenaknya bicara soal lawakan tetapi tidak berbobot. Ini menandakan bahwa tingkat bacaan dan keilmuan saudara Panji ini masih butuh ditingkatkan, karena tidak membuat lawakan yang mendidik dan tidak menginspirasi, justru membuat fitnah, penghinaan, dan juga bisa berbuah provokasi terhadap umat. Karena menghina NU dan menghina Muhammadiyah itu sama dengan menghina para pendiri bangsa, menghina roh bangsa Indonesia yang notabene-nya banyak dibangun melalui gerakan-gerakan NU dan Muhammadiyah, termasuk perjuangan kemerdekaan. Sekali lagi saya menantang Panji untuk menyampaikan data tentang NU tidak dekat dengan rakyat. Ada lagi beberapa lembaga NU yang perlu Panji ketahui, itu seperti Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Nelayan ini yang menjadi anggota serikat di Serikat Nelayan NU, kalau bukan rakyat yang menjadi nelayan rakyat di Indonesia ini siapa? Tidak mungkin orang-orang yang tidak terlihat yang menjadi seorang anggota gerakan-gerakan di Bandung atau lembaga NU itu sendiri. Ada Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslim Indonesia, Serikat Buruh NU ini kalau bukan rakyat masyarakat siapa lagi? Jadi sekali lagi ngomongnya harus pakai data, keilmuannya harus ditingkatkan lagi untuk kemudian mau membawa lembaga NU. Selanjutnya, bahwa apakah Panji tidak pernah melek terhadap kondisi bangsa ini ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan membantu korban bencana alam? Apa Panji tidak melihat NU dan Muhammadiyah bergerak langsung membantu masyarakat? Hari ini terjadi banyak musibah, ada di Kalimantan Selatan, termasuk di Sulawesi Barat, di daerah kami, warga NU Sulawesi Barat. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh NU untuk membantu korban bencana. Ada Lazisnu, ada Ansor Banser, ada Pagar Nusa. Ya, banyak banum NU yang kemudian bergerak membantu langsung masyarakat yang tertimpa musibah di Sulawesi Barat hari ini. Tidak hanya di Sulawesi Barat, jauh sebelum terjadi bencana di Sulawesi Barat ini, Ansor Banser dan lembaga NU lainnya itu bergerak membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Jadi rakyat yang mana yang Panji maksud ini? Nyatanya hari ini banum-banum NU itu turun langsung membantu masyarakat dan rakyat. Jadi rakyat yang mana yang Panji maksud? Jauh dari NU atau NU jauh dari rakyat. Jangan juga hanya melihat 1, 2, 3 kasus tanpa melihat situasi dan kondisi yang sangat banyak yang telah dilakukan NU dan Muhammadiyah, termasuk di bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Sebaiknya Panji ini harus segera meminta maaf terhadap warga NU. Panji harus segera meminta maaf dan mengklarifikasi apa maksud tentang menyinggung NU dan Muhammadiyah ini. Apakah bermaksud untuk sekedar melawak atau memang bertujuan untuk menjatuhkan dan menghina NU dan Muhammadiyah? Kalaupun sekedar melawak, coba ambil tema yang lebih baik, ambil tema yang tidak berbau framing fitnah, tidak membau penghinaan terhadap NU dan Muhammadiyah, atau bahkan ormas lainnya yang ada di Indonesia yang nyata-nyata berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Apalagi tiba-tiba membandingkan NU dan Muhammadiyah dengan ormas yang dinyatakan oleh pemerintah itu dilarang. Bingung dengan logika Panji ini yang membandingkan NU dan Muhammadiyah dengan ormas yang terlarang.
ya saya butuh data juga ini tentang gerakan-gerakan yang ormas yang Panji maksud ini, yang lebih dekat dengan rakyat ketimbang NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana contoh kasus yang disampaikan di konten YouTube yang lagi viral ini, banyak membahas tentang Panji membahasakan sebuah narasi yang sangat menyinggung NU dan Muhammadiyah dan dibandingkan dengan ormas terlarang. Saya berharap menyampaikan ini kepada saudara Panji untuk kemudian, pertama saya menantang saudara Panji untuk membuka data, menyampaikan data seperti apa NU dan Muhammadiyah yang katanya tidak dekat dengan rakyat, di mana banom-banom NU, gerakan-gerakan NU dan Muhammadiyah itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan gerakan-gerakan sosial dan kemanusiaan lainnya. Yang kedua, saya menyampaikan sebagai warga NU, saya berharap kepada saudara Panji untuk memperdalam keilmuan, bacaan dan tentang pengetahuan sejarah bangsa ini. Yang ketiga, belajar sopan santun sebagai seorang komedian, jangan seenaknya ngomong, ya, untuk kemudian menyudutkan ormas NU dan Muhammadiyah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa ini di segala bidang, dan bahkan berjuang memerdekakan Republik Indonesia dari kaum penjajah. Kepada saudara Panji, harap diperhatikan apa yang kami sampaikan, agar kesannya saudara tidak menjadi komedian yang dipaksakan untuk melucu. Apakah hanya dengan cara menghina sehingga bisa terlihat lucu, yang menjadikan Anda justru tidak terlihat lucu, tetapi terlihat aneh dan menunjukkan kelas kualitas pengetahuan Anda dalam membaca sejarah bangsa Indonesia. Sekali lagi, Panji harus tahu, NU dan Muhammadiyah berdiri jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, dan NU dan Muhammadiyah ini berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Jadi, kalau Anda cerdas, Anda seorang komedian yang cerdas, maka melawaklah dengan cerdas. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.